Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai senilai 288 miliar rupiah terkait tindak pidana korupsi usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi judi online di Indonesia mencapai 283 triliun rupiah. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Malam hari ini Selasa 3 Desember 2024 bersama saya Muhammad Sawal. Saudara, langsung saja kita simak Klik Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi utama, saudara. Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai senilai 288 miliar rupiah terkait tindak pidana korupsi usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dalam perkara ini, Kejagung telah menyita uang tunai dengan total 1,4 triliun rupiah. Kejaksaan Agung kembali menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 288 miliar rupiah dari tersangka korporasi PT Darmex Plantation terkait perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyatakan, penyidik telah melakukan 4 kali penyitaan barang bukti berupa uang tunai dengan total 1,4 triliun rupiah terkait korupsi usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group. Abdul Kohar menyatakan uang tunai senilai 288 miliar rupiah disita dari tersangka korporasi PT Darmex Plantation yang merupakan perusahaan holding perkebunan dari 5 korporasi yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejagung. Oleh PT Darmex Plantation, uang tersebut dialihkan dan disamarkan pada rekening Yayasan Darmex dan rekening milik saudara RI dengan jumlah uang 288 miliar rupiah. Uang ini disita dari saudara RI. RI ini ada indikasi mantan saudara ipar Bapak Surya Darmadi. Ada indikasi itu. Sehingga namanya dipakai untuk mengalihkan, menyamarkan uang ini, dan kemudian kami lakukan penyitaan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyatakan, selain melakukan penyitaan uang tunai senilai 288 miliar rupiah, penyidik Jampitsus Kejagung juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang saksi berinisial RI yang namanya diduga dipakai oleh Surya Darmadi alias Apeng untuk mengalihkan uang yang telah disita oleh Kejagung. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap 1 orang terkait operasi tangkap tangan atau OTT pejabat Wali Kota Pekanbaru Riau, sehingga total ada 9 orang yang telah diamankan oleh KPK. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mardika Sugiarto menjelaskan 8 orang telah ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Pekanbaru dan 1 orang ditangkap di Jakarta, sehingga total ada 9 orang yang telah diamankan KPK. Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa bersama sejumlah orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif di lingkungan Pemkot Pekanbaru. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan kasus yang menjerat Risnandar Mahiwa karena diduga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Alex mengatakan ada dugaan Risnandar Mahiwa mencantumkan berbagai jenis kebutuhan kantor dengan pengambilan uang cash terlebih dahulu. Setelah itu, Risnandar membuat laporan pengeluaran fiktif, sementara uang itu tidak dibelanjakan untuk kebutuhan barang yang dicantumkan di jenis pembelanjaan. Salah satu contohnya adalah pengadaan alat tulis kantor. Sementara itu 9 orang yang terjaring dalam OTT di Riau telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK petang tadi, termasuk PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar pukul 17:38 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini lembaga anti rasuah itu belum menyampaikan detail identitas para pihak yang tertangkap tangan tersebut. Pak, sampaikan dikit dulu Pak untuk masa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat transaksi judi online atau judi daring di Indonesia mencapai 283 triliun rupiah. PPATK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi mengantisipasi dan mencegah judi online. Bagaimana bahwa pemain judi online yang teridentifikasi PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Danang Trihartono mengungkapkan, perputaran uang atau transaksi judi online atau daring selama kuartal 3 tahun 2024 mencapai 283 triliun rupiah. Selain itu, total deposit atau uang yang dihabiskan oleh masyarakat dalam judi online mencapai 43 triliun rupiah. PPATK mengungkapkan, transaksi judi online mayoritas dilakukan anak muda dengan 80% diantaranya merupakan pelajar dan mahasiswa. Nominal transaksi tersebut rata-rata di bawah Rp100.000 perharinya. Namun jika digabungkan totalnya mencapai angka yang signifikan. PPATK memperkirakan perputaran uang judi online di tahun 2024 dapat mencapai 900 triliun rupiah. bagaimana bahwa pemain judi online yang teridentifikasi ini tidak bermain lagi. Karena itu sesuai dengan KUHP 303 bis adalah termasuk tindak pidana. Jadi diupayakan melalui bantuan teman-teman operator dari seluler bisa memberikan warning kepada pemain untuk menghentikan aktivitasnya. Selain itu juga disampaikan terkait dengan transfer pulsa sebagai media deposit, pattern-patternnya akan kami identifikasikan bersama dan dilakukan upaya-upaya pencegahan. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama PPATK dan operator seluler telah menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti antisipasi pencegahan judi online. Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah langkah dan rencana mencegah judi online dan aktivitas ilegal lainnya di ruang digital. Saudara, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan transfer pulsa untuk mencegah judi online. Transaksi transfer pulsa maksimal Rp1 juta akan semakin diefektifkan guna mencegah penggunaan pulsa sebagai alat bayar dalam aktivitas judi online. Membahas tentang upaya-upaya PLT Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail mengungkapkan, Kementerian Komdigi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK serta operator seluler sepakat menerapkan kembali pembatasan transfer pulsa. Hal ini guna mencegah penggunaan fitur tersebut sebagai alat bayar dalam judi online maupun untuk aktivitas ilegal lainnya di ruang digital. PLT Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Ismail menyatakan, kebijakan pembatasan transfer pulsa maksimal Rp1 juta telah berlaku sejak lama. Namun kebijakan tersebut akan semakin diefektifkan guna mencegah praktik judi online. Hal tersebut diputuskan setelah digelar rapat koordinasi membahas pencegahan judi online. Kami juga membahas tentang upaya-upaya kita untuk mencegah transaksi transfer pulsa digunakan sebagai alat bayar dalam aktivitas judi online. Dan ini preliminary meeting, baru meeting yang masih awal gitu. Jadi kami akan tindak lanjuti lagi dalam bentuk rapat-rapat teknis ke depan untuk lebih membahas secara detail langkah-langkah dan proses yang akan dilakukan selanjutnya. PPATK menyatakan telah menemukan indikasi pola pengisian deposit dengan pulsa. Namun PPATK belum dapat merinci berapa banyak transaksi dengan pulsa telah dilakukan. Selain menyepakati pembatasan transaksi pulsa, rapat antara Kementerian Komdigi, PPATK dan operator seluler di Gedung Kementerian Komdigi Jakarta juga menyepakati penggunaan fitur SMS Blast untuk mengingatkan masyarakat agar menjauhi praktik judi online di masa depan. Operator seluler akan melakukan sosialisasi pencegahan judi online melalui metode di luar SMS Blast. Saudara, akibat cuaca buruk, pelayanan penyeberangan di kapal Pelabuhan Merak Banten dan Bakauheni Lampung ditunda untuk sementara. Penundaan pelayanan kapal penumpang ini mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan yang akan menyeberang di area kantong parkir dermaga.
Cuaca buruk berupa ombak besar dan angin kencang terjadi di perairan Selat Sunda pada Senin malam hingga Selasa siang. Cuaca buruk ini menyebabkan pelayanan kapal penumpang Bakauheni Lampung Merak Banten terganggu karena kapal mengalami kesulitan sandar di dermaga. Kondisi tersebut mengakibatkan seluruh jadwal pelayaran kapal mengalami penundaan beberapa jam hingga terjadi penumpukan kendaraan di kantong parkir dermaga. Pada umumnya, para pemilik kendaraan ini harus menunggu 3 hingga 5 jam untuk dapat masuk ke dalam kapal. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astuti mengatakan, jika cuaca buruk tersebut masih terus terjadi, maka otoritas pelabuhan bakal melakukan penghentian pelayanan kapal dan penjualan tiket untuk sementara. Kepolisian pun bakal menerapkan rekayasa lalu lintas berupa delay system untuk mengurai kepadatan di pelabuhan Bakauheni. Angin masih cukup kencang dan juga ombak masih lumayan tinggi ya. Oleh karena itu kebijakan dari KSOP Bakauheni meminta untuk 1 sampai 2 jam ke depan untuk penyeberangan masih ditunda lebih dulu. Namun demikian masih ada pelayanan. Nah kemudian nanti kami akan melihat lagi seperti apa cuacanya. Kalau seandainya angin tetap kencang, ombak tetap tinggi, maka akan ada kebijakan kembali yaitu untuk sementara pelayanan dan untuk sementara juga penjualan tiket sampai melihat cuaca stabil kembali. Ya, kalau seandainya memang ini ada penumpukan kendaraan menuju pelabuhan, maka dari Ditlantas Polda Lampung akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan delay system di beberapa rest area yang akan menuju ke pelabuhan. Oh ya rame, akhirnya diberhentikan kabarnya. Diberhentikan kapalnya, informasinya kapal kenapa? Penyeberangan, badai katanya. Ada badai. Diberhentikan untuk sementara aja. Untuk sementara. Sampai badainya udah hilang katanya. Gitu. Kata pihak ASDP. Merasa ini nggak terganggu gitu gak? Iya, harusnya saya harus sampai jam 2 atau jam 3 ke Cilegon, terhambat juga sih, tapi karena cuaca ya nggak apa-apa. Tapi Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan 2.200 kepala keluarga pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mulai menempati hunian sementara pada akhir tahun ini. Dan rumahnya yang tidak Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan 420 unit bangunan Huntara akan disiapkan untuk ribuan keluarga korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Nantinya 1 unit Huntara lengkap dengan ketersediaan air bersih dapat dihuni untuk 5 keluarga. Saat ini sudah ada 14 unit Huntara dibangun dan proses pembangunan seluruhnya ditargetkan selesai akhir tahun ini. Proses pembangunan Huntara itu dilakukan oleh prajurit Yonsipur YKR Kodam 9 Udayana. Kendati bersifat sementara, Abdul Muhari menyebut bangunan Huntara memiliki spesifikasi yang kuat karena konstruksinya dari rangkaian baja ringan dengan lokasi berada jauh di luar radius bahaya lontaran material vulkanik ataupun banjir lahar dingin. BNPB memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan dari ancaman bahaya menjadi hal yang paling diprioritaskan, mengingat aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang masih berlangsung dan ditambah kondisi yang mulai memasuki musim hujan. Kepala BNPB Suaryanto beserta rombongan pada Kamis 4 Desember 2024 mendatang diagendakan memastikan secara langsung proses pembangunan Huntara dan penanganan 4.419 orang korban di pengungsian terpusat berjalan dengan baik, termasuk mempersiapkan rencana merelokasi tempat tinggal yang tetap bagi para korban bencana di Flores Timur. Saudara Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan anggota Dewan Bisnis USABC di Istana Negara Jakarta. Kepala negara kembali menegaskan tidak akan ada toleransi untuk korupsi atau hal-hal negatif yang akan menghambat investasi. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan anggota Dewan Bisnis US Asian Business Council di Istana Negara Jakarta. Kepala negara menyatakan pertemuan dengan USABC yang dihadiri oleh 50 perwakilan dari berbagai sektor bisnis diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN serta Amerika Serikat.
Presiden Prabowo memberikan jawaban tegas terkait komitmen pemerintah dalam mendukung kolaborasi antara para investor asing dan dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi kerja kabinet dan timnya yang bekerja dengan kecepatan tinggi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kepala negara menyatakan sejumlah menteri telah menyampaikan laporan kinerja yang menunjukkan hasil kerja yang memuaskan. I would like to say that I'm very satisfied with the performance of my administration in these 44 days. Most of the target that we have set for ourselves are being worked upon. Many of our commitments we have delivered, and I have to say that I'm very grateful to my team. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan tidak akan ada toleransi untuk korupsi atau hal-hal negatif yang akan menghambat investasi. Saudara, usai jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam. Musik klasik khas Indonesia, dawainya mengalun indah nan merdu, menampilkan Eka Montana, Wina Gacima, Endang Estaurina, Sonia Nurul. Pembawa acara Ibet Estria, iringan El Ninos, Keroncong Lestari, Rabu 4 Desember 2024, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak. Potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahannya itu harus ada mata airnya karena sistemnya durian itu harus benar-benar banyak air. Dan untuk pemupukan itu memang sangat rutin sekali. Apalagi ketika dia sudah mulai berbunga, itu pupuknya itu harus rutin. Kita harus semprot rutin terhadap hama-hama yang memang lumayan ada hama di sini gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar sudah mulai mengambil beli di sini dengan harga murah. Lalu mereka menjual kembali di luar dengan harga-harga yang tinggi. Itu adalah untuk dampak positifnya untuk lingkungan-lingkungan sekitar. Kayak tahun kemarin itu kurang lebih 1000 biji untuk keseluruhan satu kebun. Ayo dukung perekonomian rakyat. Petani cerdas, petani sejahtera. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terbakar pada Selasa 3 Desember 2024. Atas peristiwa tersebut, seluruh logistik Pilkada 2024 langsung diamankan dari gudang penyimpanan. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terbakar pada Selasa 3 Desember 2024. Kebakaran terjadi ketika KPU Morowali menggelar rapat koordinasi persiapan pemilihan suara ulang atau PSU di 2 TPS Kecamatan Bahodopi yang dihadiri oleh PJ Bupati Morowali, Yusman Mahbub, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat Bahodopi, KPU Morowali, Bawaslu, dan LO pasangan calon. Saat rapat berlangsung, tiba-tiba arus listrik yang ada di kantor KPU padam dan terlihat percikan api di bagian kiri atas bangunan kantor KPU, tepatnya di atas ruangan Ketua KPU Morowali.
Api membesar dan menjalar ke bagian tengah bumbungan atas bangunan dengan gumpalan asap hitam. Namun sekitar 2 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Morowali langsung menuju lokasi tempat kejadian untuk menjinakkan api yang semakin membesar. Akhirnya api berhasil dipadamkan. Pihak KPU dan kepolisian belum bersedia untuk dimintai keterangan atas peristiwa tersebut, sehingga belum diketahui penyebab kebakaran tersebut dan berapa jumlah kerugian yang ditimbulkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan logistik Pilkada serentak 2024 dalam kondisi aman dan dijaga ketat oleh aparat keamanan baik dari polisi, TNI, dan Brimob. Dari Morowali, Aum Bakri, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menjaga netralitasnya sebagai kepala negara dalam gelaran Pilkada Jakarta. Mengapresiasi Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno, Cak Lontong, menyampaikan apresiasi atas netralitas Presiden Prabowo Subianto dan konsistensinya dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam Pilgub Jakarta. Pihaknya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan menyukseskan penyelenggaraan Pilgub Jakarta sehingga berjalan baik dan lancar. Tim Ses Paslon nomor urut 3 itu menilai Pilgub Jakarta telah berjalan aman, tertib, dan nyaman. Secara khusus, kami juga terima kasih dan mengapresiasi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas netralitas dan konsistensinya dalam menjunjung nilai demokrasi dalam Pilgub DKI Jakarta kali ini. Bahwa kami sangat bersyukur atas hasil yang kita capai dan berharap nilai-nilai demokrasi dapat kita jaga dan pertahankan bersama. Kami sangat berharap dalam kontestasi ini kita bersama-sama menjaga kondusivitas dan sportivitas serta akan menghormati hasil pemungutan suara dan perhitungan suara yang sudah dilaksanakan. Sebelumnya, tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno juga memuji profesionalisme TNI dan Polri pada pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. TNI dan Polri dinilai telah memastikan setiap tahapan pilkada dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya kendati dinamika politik jelang hari pemungutan suara di Pilgub Jakarta sempat memanas. Kita sampaikan kembali bahwa Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno, Cak Lontong, mengatakan Pramono Rano memperoleh suara terbanyak dari hasil rekapitulasi KPU Provinsi Jakarta pada Pilgub Jakarta 2024. Namun KPU Republik Indonesia masih tetap mengimbau agar seluruh pasangan calon menunggu hasil hitung resmi KPU Jakarta. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Provinsi Jakarta pada 3 Desember 2024, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendapatkan suara terbanyak dari 44 kecamatan dengan total perolehan suara 2.283.239 suara di seluruh wilayah Jakarta. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 10,53% suara dan pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 39,40% suara. Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Cak Lontong mengatakan hasil rekapitulasi suara tersebut berdasarkan dari jumlah total suara resmi sebanyak 4.380.628 suara. Cak Lontong mengatakan hasil rekapitulasi suara tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dan meyakini pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano akan tetap di posisi unggul. KPU masih tetap mengimbau agar seluruh pasangan calon menunggu hasil hitung resmi KPU Jakarta. Dan tentunya kami tetap menghormati dan menunggu hasil penetapan perolehan suara Pilgub DKI Jakarta yang akan dilakukan oleh KPU DKI Jakarta. Ya, kayak jagoan itu kan 5007 James Bond 5007. Ini menunjukkan dan berarti bahwa
Pilkada DKI Jakarta insya Allah 1 putaran. Selain menyambut baik hasil rekapitulasi suara KPU Provinsi Jakarta, tim pemenangan Pramono Rano juga menyoroti partisipasi pemilih yang rendah dibandingkan pilkada sebelumnya. Namun, partisipasi pemilih rendah tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di banyak daerah secara nasional yang menggelar pilkada serentak 2024. Tim pemenangan menyayangkan rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta kali ini karena seharusnya pemilih tetap bisa datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya meski tanpa undangan C6 jika tidak menerimanya. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menegaskan akan terus mengawal tahapan perhitungan suara di Pilkada Jakarta. Ketua Tim Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil Suswono (Rido) Ahmad Riza Patria menyatakan, setiap tahapan Pilkada 2024 yang sudah dilalui telah dibahas bersama oleh pihaknya, termasuk rekapitulasi suara manual berjenjang di setiap tingkatan. Tim pemenangan Paslon Ridwan Kamil dan Suswono akan terus mengawal setiap suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung mereka mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten kota. Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan terus bekerja dengan sumber daya yang ada jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Tim pemenangan Rido juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilik hak suara dalam Pilkada Jakarta tahun ini. Menurutnya partisipasi pemilih Pilkada Jakarta tahun ini menjadi yang paling rendah sepanjang sejarah. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengaku belum memberikan arah dukungan untuk paslon Ridwan Kamil Suswono maupun paslon Pramono Anung Rano Karno jika Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran. Pihaknya masih menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun menyatakan hingga saat ini belum memberikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta lainnya seandainya Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran. Dharma menegaskan pihaknya masih menunggu hasil penghitungan suara sah yang dilakukan KPU DKI Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun juga membantah telah memberi ucapan selamat kepada pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Dharma juga menegaskan dirinya dan Kun Wardana maju di Pilgub Jakarta hanya ingin memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak untuk mendapatkan jabatan tertentu. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang perayaan Natal tahun 2024, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan menggelar gerakan pangan murah di Wamena. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Koramil Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya selama 2 hari dari tanggal 3 hingga 4 Desember 2024. Acara dibuka langsung oleh Asisten 3 Setda Provinsi Papua Pegunungan Petrus Mahuse, didampingi Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Papua Pegunungan Sem Kepno dan seluruh jajarannya. Asisten 3 Provinsi Papua Pegunungan Petrus Mahuse mengatakan, kegiatan gerakan pangan murah ini sangat bagus sekali untuk masyarakat yang mana menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Menurutnya dengan pasar murah ini dapat membantu masyarakat Papua Pegunungan, khususnya masyarakat Jayawijaya, sehingga masyarakat bisa berbelanja sesuai kebutuhan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Memberikan menjaga stabilitas harga di Provinsi Papua Pegunungan, sehingga kegiatan gerakan pangan murah ini sangat bagus sekali untuk masyarakat, apalagi kita dalam rangka menyambut Natal maupun Tahun Baru melalui Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, dan Perikanan ini. Tapi atas nama pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Kita berharap dengan kegiatan ini akan membantu sekali masyarakat kita, terutama tadi dalam menghadapi perayaan besar, dalam hal ini kegiatan Natal. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan Sem Kepno menyebutkan, gerakan pangan murah ini merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya sejak hadirnya Provinsi Papua Pegunungan. Sem Kepno menjelaskan kegiatan pangan murah sendiri akan dilaksanakan selama 2 hari.
yang mana dengan tujuan untuk menolong masyarakat dan juga dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Kegiatan gerakan pangan murah KPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk hari ini dilaksanakan di Provinsi Papua Pegunungan merupakan kegiatan yang pertama sejak provinsi hadir sudah 2 tahun lebih. Ini kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama. Kegiatan ini sendiri bekerja sama dengan pihak Bulog Wamena dan bersumber dari anggaran APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024 sehingga tahun depan akan turun ke 7 kabupaten lainnya dengan kegiatan yang sama. Dari Wamena, Arni Hisagi, TVRI Papua melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam. Saya Muhammad Sawal mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Kalahkan AS Roma 2-0, Atalanta naik ke posisi 2 klasemen Serie A. Real Madrid berminat datangkan Diogo Dalot dari Manchester United.